Anak kecil ini bernama Desmondos yang sedang bermain bersama kakaknya. Mereka berdua adalah anak dari seorang mantan tentara yang telah pensiun. Suatu hari, ketika Desmond dan kakaknya sedang bermain, secara tidak sadar, Desmond mengambil sebuah batu dan menghantam kepala kakaknya. Melihat itu, Desmond merasa sangat bersalah karena telah memukul kakaknya sampai seperti itu. Dari semenjak kejadian itu, Desmond berprinsip kuat dalam hidupnya, bahwa dalam apapun kondisi dan situasinya, Desmond tidak akan pernah lagi melakukan kekerasan atau menyakiti sesama manusia, apalagi sampai harus membunuh. Bertahun-tahun berlalu, Desmond kini telah beranjak menjadi remaja. Dia memiliki pribadi yang taat pada agama. Bahkan, dia suka rela membantu memperbaiki sebuah gereja yang ada di sana. Di saat itu, Desmond mendengar ada sebuah kecelakaan di luar gereja. Dia pun dengan segera membantu orang itu, dan dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan, kalau seandainya Desmond tidak membawanya tepat waktu, mungkin pemuda ini sudah meninggal. Put some pressure on it. Yes, sir. Nice work. You might have saved this boy's life. Be okay. What's your name, son? Saat berkeliling di rumah sakit, Desmond bertemu dengan seorang suster cantik yang bernama Dorothy. Desmond yang melihat wajah cantik Dorothy pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak hari itu, Desmond sering pergi ke rumah sakit hanya untuk bertemu Dorothy. Singkat cerita, Desmond dan Dorothy menjadi semakin dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Selain itu, Desmond juga banyak mempelajari ilmu medis dari Dorothy. Di rumah, saat sedang makan malam, sang kakak tiba-tiba muncul dengan pakaian tentara. Kalau dia akan mengabdi menjadi pasukan Perang Dunia Kedua. Mendengar itu, ayahnya menangis. Karena dia tidak ingin anaknya mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya yang gugur di medan perang. Karena sang kakak sudah bertekad, dia tetap memilih untuk pergi. I'll get shot. It's through the front of his jacket. Get out of my sight. Beberapa waktu berlalu, Desmond juga ternyata ingin mengabdi kepada negara, sama seperti kakaknya. Dia kemudian memberitahu keluarganya kalau dia ingin menjadi seorang tentara. Dia juga sempat memberitahukan hal itu kepada kekasihnya. Desmond menjelaskan kalau dia ingin menjadi seorang tentara tenaga medis. Karena menurutnya, Desmond tidak ingin melukai bahkan sampai membunuh siapapun ketika di medan perang. Sebelum berpisah, Dorothy memberikan Desmond Alkitab untuk menjaganya nanti ketika di medan perang. Saat di camp pelatihan, Desmond bertemu dengan para tentara lainnya yang akan menjadi timnya nanti. Mereka semua adalah orang-orang yang baik dan sangat ramah kepada Desmond. That's Smitty over there whipping Kaczynski's ass. That's Tex Lewis over there. Thinks he's some kind of cowboy. That's Walker and Pinnock over there pretending they're card sharks. No. Paul Kaczynski, nice to meet you. Hey, Beanpole. He is a bulldog. Hi. Di latihan pertama, para pasukan disuruh membuat ikatan tali tambang. Semua pasukan berhasil membuat ikatan tali sesuai dengan perintah. Namun, Desmond malah membuat ikatan tali yang sedikit terlihat aneh. Karena kejadian itu, Desmond ditertawai oleh semua orang yang ada di sana. Building a bra. Meski dianggap gagal dalam membuat ikatan tali, tapi pada latihan fisik ketangkasan, Desmond menjadi yang terbaik di antara pasukan yang lain. Bahkan salah satu pasukan yang bernama Smith terlihat sangat kesal dengan keberhasilan yang Desmond capai. Saat semua pasukan sudah mengambil senjatanya masing-masing, anehnya Desmond hanya berdiam diri dan tidak mau mengambil senjata miliknya. Di sana Desmond mengatakan kalau dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarangnya untuk membunuh. Mendengar apa yang dikatakan Desmond barusan, komandan dan semua pasukan yang ada di sana merasa kebingungan. Desmond berkali-kali meminta maaf karena harus melanggar perintah komandannya. Tapi bagaimanapun juga, Desmond tetap tidak akan pernah mau menyentuh senjata. Akibat dari kejadian barusan, Desmond pun dibawa menghadap ke kantor pemimpin untuk menjelaskan alasannya kenapa dia tidak mau menyentuh senjata. Karena satu hal yang harus Desmond sadari adalah, saat di medan perang nanti, musuh tidak akan mau tahu agama melarang atau tidak. Musuh tetap akan menyerang tanpa peduli apapun alasannya. Psychiatric discharge.
Singkat cerita, malamnya di saat Desmond sedang tertidur lelap, tiba-tiba Desmond dikeroyok sampai babak belur. Dan keesokan paginya, komandan datang dan bertanya, siapa orang yang telah memukuli Desmond. Namun saat itu Desmond mengaku kalau dia hanya terjatuh saat tidur. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Desmond, semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam. All right, Doss. Desmond kembali terlibat dalam masalah ketika dia menolak perintah dari pemimpin tertinggi di camp ini untuk memegang senjata. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara militer dengan tuduhan telah melawan perintah atasannya. Gara-gara hal itu, dia tidak bisa mengambil cuti di hari pernikahannya dengan Dorothy. Sehingga pernikahannya dengan Dorothy batal digelar. Mengetahui hal itu, Dorothy yang kesal pun pergi mendatangi Desmond di penjara. Dia mencoba membujuk Desmond agar mau menurunkan sedikit saja egonya. Tapi Desmond tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan pernah memegang senjata sampai kapanpun. Di hari persidangan militer, untuk memutuskan apakah Desmond akan dikeluarkan atau tetap dipertahankan. Di momen itu, Desmond benar-benar terpojok saat 3 komandan sekaligus memberi keterangan yang memberatkannya. Desmond dituduh sebagai penantang perang dan pengkhianat negara. Namun saat itu, tiba-tiba ayahnya datang dengan menggunakan seragam militer Perang Dunia Pertama. Tujuannya ke sana adalah untuk membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah. Dan keputusannya untuk tidak memegang senjata dan membunuh bukanlah kemauan pribadi, melainkan perintah agamanya. Sama dengan ketaatannya dalam beragama, dilindungi oleh konstitusi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Berkat bantuan dari ayahnya, Desmond dinyatakan tidak bersalah. You are free to run into the hellfire of it. You may resume your duties. Dia akhirnya bisa pulang dan melangsungkan pernikahannya bersama Dorothy. Singkat cerita, masa pelatihan pun telah selesai. Kini saatnya Desmond dan rekannya akan terjun ke medan perang. Saat di perjalanan, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba di pos terakhir sebelum memasuki zona merah. Desmond bertemu dengan 2 tentara medis terakhir yang masih tersisa. Artinya, tinggal mereka bertigalah orang yang paling diandalkan apabila nanti ada tentara yang terluka. The jabs deliberately target the wounded. Di tebing curang yang bernama Hacksaw Ridge ini, Desmond dan pasukan lainnya akan bertarung melawan pasukan Jepang. Pada masa itu, tentara Jepang dikenal dengan kebrutalannya. Bahkan mereka rela membunuh diri mereka sendiri dalam suatu peperangan. Sesampainya di atas, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan ketika banyak sekali tentara yang mati tergeletak begitu saja. Pasukan Jepang akhirnya menyerang mereka. Pasukan Amerika saling melindungi satu sama lain. Dan saat itu, Desmond berhasil diselamatkan oleh Smith saat tentara Jepang sedang menyerangnya. Sebagai tentara medis, Desmond hanya bisa berkeliling mencari tentara yang terluka. Di mana saat satu tentara bernama Paul tengah terluka parah yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Desmond sempat disarankan untuk dibiarkan saja. Dia yang sejak awalnya datang untuk menolong nyawa manusia pun langsung menggendongnya agar bisa dibawa turun ke bawah tebing untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di medan perang, komandan menyuruh Smith untuk maju membawa bom sendirian. Di saat itu, mereka akhirnya berhasil menghancurkan garis pertahanan Jepang. Hal itu sekaligus berhasil memukul mundur pasukan terdepan tentara Jepang. Di saat menjelang malam, komandan menyuruh semua pasukannya untuk mencari tempat istirahat. Mendengar kata komandan barusan, dengan jiwa penyelamat yang dimiliki Desmond, dia memilih untuk berkeliling mencari tentara-tentara yang terluka akibat perang barusan. Dia juga ditemani oleh Smith yang akan mendampinginya. Saat sedang beristirahat, Desmond menceritakan alasannya
kenapa dia tidak mau memegang senjata. Sebenarnya, larangan membunuh adalah perintah agama. Tapi memegang senjata bukanlah perintah agama, melainkan hanya keinginan pribadinya. Dulu, sewaktu di rumah, ayahnya sering melakukan tindak kekerasan kepada dia dan kakaknya. Desmond masih bisa terima apabila hanya menyakiti mereka saja. Namun, ketika ayahnya mencoba menyakiti sang ibu, disitulah Desmond bangkit dan merebut pistol dari tangan ayahnya. Tapi Desmond tidak menarik pelatuknya. Tapi menurut dia, di dalam hatinya dia sudah menembak sang ayah. Sejak saat itulah dia berjanji kepada Tuhan untuk tidak akan pernah lagi menyentuh senjata api. Keesokan paginya, saat bangun tidur, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Jepang. Dan tiba-tiba ratusan tentara Jepang muncul untuk menembus garis pertahanan kembali. Desmond dan pasukan yang lainnya benar-benar dipukul mundur. Sampai sang komandan memutuskan untuk minta bantuan agar meriamnya ditembakkan. Sementara para prajurit diperintahkan untuk mundur dan turun ke bawah tebing. Setelah banyak anggota yang tumbang, tiba-tiba Smith terkena tembakan. Melihat temannya terkena tembakan, Desmond langsung buru-buru membawa Smith supaya bisa segera diselamatkan. Namun sayangnya, sebelum Desmond mengobati Smith, Smith mengembuskan nafas terakhirnya. Di saat semua tentara Amerika sudah turun, hanya Desmond satu-satunya tentara yang masih bertahan di atas sana. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke sana untuk mencari teman-temannya yang terluka untuk diselamatkan. Dengan kegigihannya, Desmond berhasil membawa satu persatu tentara yang terluka dan berhasil menurunkannya ke markas agar bisa diselamatkan oleh teman-temannya yang ada di bawah tebing. Di saat Desmond akan menolong temannya yang sedang meminta bantuan, tiba-tiba Desmond melihat tentara Jepang semakin mendekat yang sedang mencari tentara Amerika yang terluka untuk dibunuh. Melihat itu, Desmond langsung bergegas mendekati temannya untuk diselamatkan. Setelah dia berhasil menyelamatkan tentara barusan, Desmond kembali berkeliling untuk mencari tentara lainnya yang terluka. Dia hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Sampai akhirnya dia tidak sengaja menemukan sebuah lubang menuju bawah tanah, yang merupakan tempat tentara Jepang bersembunyi. Di saat Desmond sedang bersembunyi, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan tentara musuh yang sedang terluka. Melihat itu dan ketulusan hatinya, Desmond membantunya dengan menyuntikkan obat ke tentara musuh itu. Tanpa henti, Desmond terus bolak-balik mengangkut satu persatu tentara yang terluka. Bahkan dia sampai tidak menyadari kalau telapak tangannya sudah terluka. Tapi dia tetap tidak berhenti. Di sisi lain, di kamp tenaga medis, para dokter kebingungan karena melihat banyaknya pasukan yang terluka. Dan dia bertanya, dari mana datangnya mereka semua? Salah satu tentara yang ada di sana mengatakan, di atas sana, ada satu orang gila yang menurunkan para prajurit yang terluka terus-menerus. Keesokan paginya, Desmond tidak sengaja menemukan komandan dan prajurit yang bernama Freddy yang sedang terluka. Di momen itu, Desmond meminta agar komandan mau menunggu, karena dia akan membawa Freddy terlebih dahulu karena kondisinya yang lebih parah. Setibanya Freddy di ruang perawatan, Kapten tiba-tiba datang, dan dia baru menyadari banyaknya prajurit yang berhasil dievakuasi. Dan dia kaget saat mendengar kalau semua pasukan yang berhasil dievakuasi ini dilakukan oleh Desmond seorang diri. Di sisi lain, Desmond dan si komandan terlihat sedang berada dalam situasi yang menegangkan, karena mereka melihat ada beberapa tentara Jepang mulai mendekat. Desmond lalu dengan segera membawa komandan dengan menariknya. Hal itu dia lakukan supaya komandan bisa melakukan perlawanan. Let's go! We got company!
Desmond akhirnya bisa menyelamatkan komandan. Di momen ini, Desmond akhirnya mendapat pengakuan dari pasukan yang lainnya. Desmond. Singkat cerita, Desmond duduk sendirian sambil membaca buku kitab sucinya. Kapten yang dulu pernah menyudutkannya di persidangan, kini meminta maaf atas semua perbuatannya. Bahkan dia meminta Desmond untuk mendoakan para prajurit sebelum memulai peperangan kembali. Sesampainya di medan perang, para prajurit pun berjuang dengan penuh semangat dan keyakinan. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jepang dengan perjuangan dan kegigihan mereka. Di akhir film, saat akan menyelamatkan teman-temannya dari ledakan bom, Desmond menendang bom itu yang akhirnya membuat kakinya hancur. Dia akhirnya diturunkan karena sudah tidak bisa lagi menggunakan kakinya. Saat sebelum diturunkan, Desmond meminta kitab sucinya dikembalikan. Desmondos berhasil menyelamatkan 75 prajurit di medan perang Hacksaw Ridge. Dia adalah penentang perang pertama yang menerima medali kehormatan dan wafat pada usia 87 tahun pada bulan Maret 2006.